setiap tahun tuh kan selalu ada narasi bro. Kira-kira nih, ini menurut lo nih, tahun 2026 tuh sektor mana yang jadi menarik buat diinvest? 2026 ya. Sebenarnya awalnya gue pikir tuh sektor MSCI masih menarik awalnya. Oke. Tapi dengan ada perubahan MSCI ini pasti yang menarik sebenarnya sekarang balik lagi ke value, ke blue chip. Blue chip menarik karena dia udah drawdown kemarin itu dividennya itu bisa 11-12%. Wah, gede banget. Menarik banget. Ya tentunya itu. Terus kedua, mungkin narasi kedua dengan dia menambah free float, pasti perusahaan kan harus kepemilikan masyarakat harus bertambah. Yeah. Dia harus right issue. Jadi mungkin narasi kedua itu corporate action. Jadi dengan ada corporate action mungkin menarik kedua gitu ya. Jadi saham-saham yang ada corporate action tetap lebih menarik sih. Oke. Ini kalau selain MSCI ya. Selain MSCI. Berarti sektor apa tuh bro? Boleh di-spill nggak? Perbankan berarti? Yang bakal banyak terutama perusahaan yang mungkin free floatnya kan kemarin tadi beritanya kan free float tuh harus 15%. Ya. Berarti perusahaan-perusahaan yang free floatnya kurang dari 15% itu mungkin menarik. Dia bakal harus corporate action. Gitu loh. Supaya ada lembar saham baru, supaya si masyarakat tebus, free floatnya bertambah. Seperti itu. Lalu kedua, mungkin perusahaan-perusahaan yang butuh tambah modal. Okay. Ada rumor juga bank yang kecil yang KBMI 1 itu mau dihilangkan. Ya, jadi mau langsung bank KBMI 2. Nah, ini dengan bank KBMI dia harus naik modal di atas 6T. 6T? Iya, di atas 6T modalnya. Nah, berarti yang bank kecil yang modalnya di bawah 6T, dia harus setor modal dengan right issue. Nah, itu jadi yang ada corporate action itu ya menarik lah. Supaya modalnya tercukupi ya? Supaya modalnya tercukupi. Kalau lu sendiri nih, ketika lu beli suatu saham nih, lu tuh akan cut loss ketika apa? Ketika narasi udah gak jalan atau ketika ya udah itu udah nyentuh harga paling bawah lu? Cut loss pertama gue tuh kalau trading di 5%. 5%? Cut loss kedua di 10%. Berarti cut loss pertama 50% tuh? Apa gimana? 5%. 5% tapi dari portfolio? Turun 5% itu gue jual semua. Oh, jual semua? Jual semua. Contoh misalnya gue masuk suatu emiten senilai 1M. Oke. Dia turun nih, tadinya gue tahu nih bakal naik. Ternyata dia malah koreksi turun 5%. Ya itu gue sebenarnya boleh cut loss di situ. Oke. Tapi kalau misalnya gue merasa kayaknya dia bisa naik lagi. Ternyata salah nih, turun lagi. Batas gue tuh 10% sebenarnya. Cuman itu pun kadang gue gak disiplin. Kadang 11-12% baru gue cut loss. Oh, lu masih ada harapan tuh bisa naik? Iya, jadi gue selalu cut loss. Kalau trading tuh gue selalu cut loss. Oke. Tapi dari saham-saham lu pernah jatuh cinta banget sama satu saham gitu? Jadi kayak lu padahal nih udah mau turun nih, tapi lu hold terus? Pernah, ya itu PANI. Oke. Sebenarnya gue merasa PANI itu udah cukup tinggi lah. Udah waktu itu market cap-nya pas di 19.000 itu udah 350 triliun. 350. Juga udah upside-nya itu udah gak menarik. Oke. 350 triliun mau naik lagi masa mau 700 triliun Yeah. gitu loh. Udah gak mungkin bisa double kan. Harusnya satu gue jual. Tapi karena gue terlalu jatuh cinta, gue gak jual-jual, akhirnya crash dari 19.000 ke 7.000. Oke. Gue hilang banyak itu, hilangnya ratusan miliar tuh hampir. Tuh stres lah bro, hampir gila kali bro. Tahun lalu hampir gila itu, hampir margin call. Iya. Kalau gue margin call, gue mulai lagi dari nol bro. Waduh. Nah itu gara-gara kesalahannya terlalu jatuh cinta. Saatnya jual, gue gak jual-jual. Berarti kalau dari duit lu sekarang nih, itu kan 2 triliun ya? Bener kan? Ya nggak tahu lah. Oke, gitulah. Masih dikit udah lah, gede lah intinya. Dikit lah. Ketika lu masuk suatu emiten nih, lu biasa masuk buy market atau lu perlu izin dulu? Karena kan nilai punya lu gede. Gue nggak pernah masuk saham minta izin bro. Oh, nggak pernah masuk? Nggak pernah. Lu Jadi buy di market? misalnya kan ada yang di luar sana. Oh lu kalau masuk saham harus minta izin. Iya. Isu-isu lah. Gue nggak pernah masuk saham minta izin bro. Oke. Temen-temen gue semua nggak ada yang minta izin. Oke. Beli aja. Cuman dengan kalau misalnya lu belinya gede, lu kan taruh uang gede nih. Lu jadi pengen hati-hati dong. Hati-hati. Dengan lu berhati-hati itu lu cari tahu ke manajemennya. Oke. Gitu loh. Jadi dengan lu kenal manajemennya, jadi di perusahaan publik itu ada yang namanya Korsek. Korsek itu adalah corporate secretary. Oke. Tugas corporate secretary itu adalah melayani investor. Nah, jadi dengan lu beli saham perusahaan, contoh misalnya lu beli saham Adaro. Ini bukan rekomendasi ya, contoh. Misalnya lu beli saham Adaro, lu bisa hubungi Korseknya.
buat tahu update perkembangan perusahaannya Oke. gitu. Lu tinggal bilang, "Oh, saya seorang investor. Ya, saya ada beli saham segini, saya mau tahu dong perkembangan perusahaan gimana," atau kita mau tur datang ke perusahaan itu boleh juga, Oke. boleh. Jadi bukan orang bilang itu insider, itu tidak insider, itu namanya research. Belajar ya? Belajar, namanya lu beli barang ya lu pelajari dong barang lu dong. Sama lah kayak contoh kita berbisnis lah. Kita berbisnis real. Contoh misalnya ada teman kita ngajak bisnis padel. Kita pasti pelajari dulu dong lokasinya. Lu bukanya di mana, areanya, itu buying powernya berapa kuat, Benar. daya belinya, Ya. buat lu bisa menentukan pricingnya berapa. Nah sama, lu beli saham publik. Jadi lu bukannya harus minta izin, tapi lu setelah lu beli dalam jumlah banyak, ya lu cari tahu ini mau ke arah mana, perusahaannya goalnya ngapain. Dengan itu kita tahu lebih banyak kan kita jadi lebih tenang gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi gua nggak pernah sekalipun gua minta izin. Oke, lu buy di Beli market aja ya. Apalagi kalau belinya sedikit, kalau belinya cuman ya 1 sampai 10 emang nggak usah minta izin, beli aja gitu loh. Mungkin kalau mau belinya 50 sampai 100 miliar ya baru mungkin kita pelajari. Oke. Bukan insider, bukan minta izin ke owner, bukan, tapi ketemu korseknya kita pelajari emitennya, seperti Oke. itu.